Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran tema ke-7. Kalian sudah siap? Ya, 1, 2, 3. Tapi sebelumnya kita baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku kelas 1, kita akan belajar di tema ke-7, benda, hewan, dan tanaman sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Apakah yang akan kalian dapatkan? 1. Dapat menyanyikan lagu dengan lirik pendek dan panjang. 2. Dapat membedakan benda hidup dan tak hidup. Bisa membuat kalimat dan menulis huruf bersambung. Refleksi keislaman. Siapa tidak menyayangi, ia tidak akan disayangi. Sayangilah siapa saja yang ada di bumi. Niscaya kalian disayangi siapa saja yang ada di langit. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim. Anak-anak, perhatikan lagu berjudul Topi Saya Bundar, ciptaan Pak Kasur. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Anak-anak, dari lagu Topi Saya Bundar tadi ada perbedaan bunyi. Tanda warna hijau yang kecil artinya lagu dinyanyikan dengan suara pendek. Dan tanda warna hijau panjang artinya lagu dinyanyikan dengan suara panjang. Kalian bisa melihat di buku tematik halaman 3 ya. Setelah kalian tadi belajar tentang bunyi pendek dan panjang, sekarang kalian Ustazah beri tugas yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Topi Saya Bundar. Perhatikan panjang pendeknya ya. Kirim lewat voice note. Anak-anakku yang solih dan solihah, kita lanjutkan lagi ya pembelajarannya. Kita akan belajar tentang contoh benda atau makhluk hidup di sekitar kita. Yang pertama, ada manusia. Manusia adalah ciptaan Allah. Manusia membutuhkan makanan dan minum untuk bisa tumbuh menjadi besar, berat, dan tinggi. Perhatikan pertumbuhan manusia berikut ini. Ya, kita bisa besar karena kita diawali dari kecil, dari bayi. Terus kita bisa merangkak, berjalan, dan menjadi anak atau menjadi dewasa. Yang kedua, tumbuhan. Tumbuhan juga membutuhkan air dan pupuk untuk bisa tumbuh tinggi, besar, dan nantinya menghasilkan buah yang bermanfaat untuk kita. Di sini Ustazah contohkan tumbuhan pisang. Pohon pisang tumbuh dari tunas menjadi pohon kecil, pohon besar, tumbuh dan membuahkan buah pisang. Masya Allah ya anak-anak,
betapa Allah Maha Pencipta. Terus yang ketiga ada binatang. Nah, di sini Ustadzah mencontohkan binatang kucing. Kucing juga membutuhkan makan dan minum. Kucing berasal dari anak kucing, ya, kucing yang kecil, dari bayi, anak kucing, dan kucing dewasa. Lucu ya anak-anak? Masya Allah. Allah benar-benar menciptakan makhluk hidup untuk di dunia ini dengan sempurna. Anak-anak, jadi ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, membutuhkan makan dan minum. Yang kedua, tumbuh menjadi besar. Yang ketiga, bergerak. Dan yang keempat, berkembang biak. Anak-anak, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita akan belajar tentang contoh benda tak hidup di sekitar kita. Yang pertama, ada boneka. Yang kedua, ada meja belajar, kursi, figura, dan aksesoris yang ada di meja belajar. Yang ketiga, ada sendok, garpu, piring, mangkok, dan gelas. Nah, ini semua adalah benda tidak hidup. Mereka tidak perlu makan dan minum anak-anak, tapi hanya perlu dirawat, dibersihkan, dan ditempatkan pada tempatnya supaya bisa awet. Nah, dari nama benda-benda hidup dan tidak hidup di atas, yuk sekarang kita buat kalimat. Yang pertama, kata boneka. Kita buat kalimat yuk. Adikku suka bermain boneka. Yang kedua, kucing. Aku memelihara kucing. Nah, anak-anak, nanti anak-anak bisa berlatih membuat kalimat dari kata-kata yang ada di sekitar kita. Anak-anak, sekarang kalian perhatikan video menulis huruf tegak bersambung. Menulis huruf tegak bersambung pada baris ketiga. Untuk huruf besar dan naik turunnya huruf, kalian bisa perhatikan video dengan baik dan nanti kalian mencobanya. Anak-anak, setelah tadi kalian belajar tentang benda hidup dan tak hidup, membuat kalimat, dan menulis huruf tegak bersambung, sekarang saatnya anak-anak mengerjakan tugas kedua, yaitu mengerjakan buku tematik tema yang ketujuh
halaman 5 dan 7. Dikirim foto ya. Anak-anak boleh kok untuk memfotokopi. Selamat mengerjakan. Tetap semangat ya anak-anak. Sekarang anak-anak mengerjakan tugas ketiga, yaitu mengerjakan tugas buku tema 7. Ayo berlatih halaman 28 sampai 29. Kirim foto ya. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, anak-anak yang solih dan solihah, kita sudah selesai belajarnya. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat ya, dan tugas-tugasnya diselesaikan. Ustadzah mohon maaf ya apabila dalam menyampaikan banyak kesalahannya. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.